Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 9 mengenai teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan disebut juga dengan eksperimen. Teks ini berisi paparan data secara rinci dan jelas berdasarkan hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Selanjutnya, unsur-unsur informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, ada what atau apa, yang terdiri dari judul, objek percobaan, alat dan bahan, serta simpulan atau hasil. Yang kedua, siapa, yaitu pelaku percobaan. Yang ketiga, mengapa, tujuan percobaan. Yang keempat, kapan waktu percobaan. Yang kelima, di mana tempat percobaan. Dan yang keenam, bagaimana langkah percobaan. Berikut contoh teks laporan percobaan. Coba kita analisis berdasarkan unsur-unsur informasi. Yang pertama, judul. Judul yaitu pengujian kandungan gizi dalam telur ayam rebus. Unsur yang kedua, siapa. Siapa pelaku percobaan? Yaitu terdapat pada paragraf pertama, Robi Wijaya. Yang ketiga, mengapa? Yaitu tujuan dari percobaan. Terdapat pada paragraf pertama untuk mengetahui zat makanan dalam telur ayam. Yang keempat, kapan? Kapan waktu percobaan? Terdapat pada paragraf pertama, yaitu pada tanggal 4 Januari tahun 2019. Yang kelima, di mana tempat dilakukannya percobaan? Terdapat pada paragraf pertama, yaitu di Laboratorium SMP Merdeka. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana langkah percobaan? Untuk langkah percobaan sendiri juga terdapat pada paragraf pertama. Di sini contohnya bisa dilihat. Jadi itu ya, cara-cara kita menganalisis unsur-unsur informasi dalam teks laporan percobaan. Berikutnya, struktur dan sistematika laporan percobaan. Struktur utama teks laporan percobaan ada dua. Yang pertama, umum. Berisi klasifikasi atau pernyataan umum. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Biasanya terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, uraian. Bagian ini biasanya berisi uraian mengenai bahan dan alat, langkah-langkah, serta hasil percobaan. Berikutnya, sistematika penulisan teks laporan percobaan. Yang pertama ada judul, yang kedua objek yang diteliti, yang ketiga pelaku percobaan, keempat tempat dan waktu percobaan, kelima tujuan percobaan, keenam, bahan atau alat percobaan, ketujuh, langkah percobaan, delapan, hasil laporan percobaan, sembilan, simpulan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Baik, sekian ya yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.